Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك. وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Atas izin Allah kita bisa menunaikan ibadah mahdhah, ibadah salat fardu, di mana Nabi menerangkan bahwa idza sholuha, apabila sholatnya tidak bolong maka sholuha sairu amalihi, amal lainnya pun mengikuti. Dan jika amal beribadah sholat fardunya itu ada salah satu di antara yang 5 bolong, maka ini fasadat, rusak, maka fasadat sairu amalihi. Jadi sholat ini sebagai standar di mana orang bisa dinyatakan beriman jika sholatnya itu yang fardu dipenuhi 5 waktu, tidak ada yang ditinggal. Dan amalan yang pertama dihisab Allah
awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama yang menjadi pertanyaan Allah atas amanah-amanah lain, sehingga bahkan Nabi sendiri bagi menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-salatu imaduddin, salat itu sebagai tiangnya agama. Dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bisa melaksanakannya. Kondisi di kendaraan pesawat, kondisi di darat, kondisi sakit, kondisi dalam keadaan berperang, Nabi mencontohkan telah melaksanakan sholat, namanya syiddatul khauf. Sehingga sholat ini menjadi standar di mana disebut mukmin jika sholatnya dijalankan. Manakala tidak dijalankan, maka ini menyimpang. Artinya sebagaimana apa yang sudah didatangkan kepada Nabi, maka fakhuruhu, ambillah, dan apa yang dilarang maka cegahlah. Dan di bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana Nabi dilahirkan, wulidal musyarraf, orang yang dimuliakan, ya, dilahirkan di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ini, di mana Nabi menjadi uswatun hasanah, menjadi model, menjadi prototipe kita bisa mengikutinya, menjadi inspirasi walau kita tidak bisa berjumpa langsung. Beberapa peristiwa bisa terjadi dan bisa menjadi sumber. Di zaman Nabi ada sahabat dalam kondisi kefakirannya mendekati Nabi dan meminta untuk dikayakan. Ini sebuah permintaan yang jika dipenuhi siap tidak. Kalau permintaannya dikayakan, jangan-jangan sebagai sahabat yang berjumpa dengan Nabi seperti Sa'labah. Tetapi berbeda kalau permintaan kita dicukupkan terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Sa'labah ada di zaman Nabi, dekat dengan Rasulullah, ahli ibadah, setiap 5 waktu itu sholatnya berjamaah. Suatu ketika, ya, sahabat Sa'labah ini pakaiannya pun bergantian dengan istrinya, sehingga di dalam menjalani hidup yang kefakiran ini berminta kepada Rasulullah untuk hidup menjadi hidup yang kaya. Ikhtiar lahir dan batin sudah ditempuh. Lahirnya diberikan seekor domba. Nah, walhasil sebagaimana kita ketahui bahwa cepatnya setelahnya bertambahnya ekor kambingnya, berkembang biak, bukan menghasilkan semakin sholatnya itu awal waktu, tetapi malah masbuk terus. Ini jika yang dipinta sebuah kekayaan, maka sanggupkah kita ketika Allah sudah memberinya, yang tadinya sholat berjamaah kemudian menjadi masbuk,
kemudian lama-lama kemudian semakin menjadi saudagar yang kaya raya, ya, itu semakin maksimal ibadahnya, akan tetapi semakin sibuk dan sibuk. Walhasil ibadahnya yang dalam kondisi kefakiran bisa dekat dengan Allah, tetapi dalam kondisi ghina, kaya, tetapi jauh dengan Allah. Sehingga laisal ghina an kasratil arad walakin al ghina ghina'an nafs. Yang menjadi kaya itu adalah jiwanya, qalbunya, hatinya. Semakin bertambahnya kesibukan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada yang perlu dikoreksi. Apa yang dulu dipinta, kalau yang dipinta adalah kekayaan, siapkah? Karena Allah Ghani, maha kaya. Yang fakir kita. Kemudian di bulan Rabiul Awal ini kita menjadi, dalam suatu keterangan riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umat isun kabeh bakal manjing suarga. Durung pragat ana terusane oleh bunga, sebab kula kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bunga. Ya memang kita dulu berdomisili di sana di surga. Tetapi di sini diterangkan dilanjutkan illa man aba, kecuali man aba, kecuali man aba. Seluruh umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh masuk ning surga, masuk dalam surganya Allah, kecuali man aba. Siapa aba? Qila wa man ya'ti ya Rasulullah. Nah, ini sahabat bertanya, dikatakan datang ke Rasulullah, qala, Nabi dawuh, Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Sing sapane taat, ya, taat marang ingsun, maknanya fattabi'uni, ngintil ning mengikuti, ya. Ya, mengikuti, ya, saniki wonten ana Facebook, ya. Masa beli bisa mengikuti klub yang membuat kita bertambah iman kita, ya. Mengikuti di mana pesan dan kontennya adalah membangun kita untuk bertambah yakin dan bertambah ibadah kita kepada Allah, ya. Man ata'ani, sing sapane taat, ya, nurut ning Kanjeng Nabi, dakhalal jannah, ikulah kang bisa manjing ning swargane Allah. Wa man asani faqad aba. Nah, dan siapa yang asani, ya, mengabaikan, yang melalaikan, tidak menghiraukan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad, maka sungguh itulah aba, orang yang membangkang, orang yang tidak bisa, ya, bahkan terhadap apa yang ada di dalam diri Nabi itu tidak disenangi. Sebagai salah satu ekspresi di bulan Rabiul Awal, di mana umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk demene, bentuk cintane ning Kanjeng Nabi, beli mari sholawat. Apa sebabnya? Boten cukup sholawat ning jerone sholat mawon. Diterangaken fadilatus sholati ala nabi, kata banyak sekali, ya, riwayat-riwayat yang menerangkan
Siapa yang memperbanyak sholawat, ya, termasuk wa an Ali radhiyallahu an qala kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kullu du'a, setiap doa mahjubun, ya. Maknanya beli sampai, jadi antara bumi dan langit, supaya untuk bisa sampai yusalli ala Muhammad, itu dengan yusalli ala Muhammad, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani fi Awsati mauqufan, ruwatuhu thiqafa rafa'u ba'duhum wal mauquf as-sahh, dimauqufkan, diasahkan. Jadi nalika njaluk nuli langka sholawate datang Kanjeng Nabi, doa niku antara jadi doa itu terhenti, sehingga dalam sholat, karena makna sholat itu munajat, doa. Makna sholat secara lughatan kan doa. Istilahnya awalahu takbir wa akhiru taslim, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, priben bisa nyampe beli gelem maca sholawat, sehingga syarat maca sholawat ning jerone sholat menjadi rukun. Yang digelem maca sholawat datang Kanjeng Nabi, bahkan sholatnya, bahkan lisah sholatnya, ya, itu diterangkan. Bahkan keterangan lain menyebutkan aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala sirati wa nurun fil jannah. Aktsiru, perbanyaklah minas shalah alayya, bersalawat atas Nabi, maka sesungguhnya fa innaha nurun, akan menjadi cahaya fil qabr, di dalam alam barzakh, di dalam kubur itu bakal jadi pepadang. Kula tengriki bisa menyalakan lampu, tetapi ning alam barzakh peteng jimet langka lampu. Lamun pengen anas lampu, ya dipadangi kelayan anak putuwe gelem kirim doa lan liyane, kirim alam soleh kanggo kebagusan ayah dan ibunya. Jika tidak demikian, maka alam barzakh itu gelap gulita, ya. Jadi fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala sirat, dan juga cahaya ketika kita melintas di sirat, ya. Rambut yang dibelah menjadi 7 dan kita akan melintas di situ. Jadi apa mungkin yang ning jero salat bae mung cekap semonten sholawate, ya. Wa nurun fil jannah, dan akan memberikan cahaya di surga nanti. Ini man shalla ala fi kitabil lam tazal malaikatu tastaghfiru lah ma dama ismi fi dzalikal kitab. Bahkan diterangkan Allah akan nazalin malaikat tastaghfiru lah, Allah akan menurunkan malaikat dan memohon ampun atas baginya siapapun yang, ya, gelem maca sholawat. Jadi setelahnya tahu, ya, bahkan kalau mantap lagi, yang Allah baik gelem sholawat, ya, malaikat sholawat datang Kanjeng Nabi, ya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, diajak kanggo wong kang iman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Rabiul Awal ini ya, berbagai pemaknaan terhadap bulan ini. Ada yang membacakan Maulid Dibai berikut penjelasan dalam isi kandungan Dibai. Ada lagi Al-Barzanji yang dikarang Syekh Ja'far As-Shadiq, begitu banyak. Kemudian ada lagi dengan kegiatan-kegiatan lain yang memantapkan betapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmat bagi semesta alam. Kapan wong beli ngerasa agunge anane Nabi Muhammad, berarti niku termasuk orang yang sangat rugi. Ya. Diterangkan teng mriki, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi, sing sinten ning umure dawah umure gelem aktsara ngakehaken sholawat, amarallah, Gusti Allah bakal merintah jami'a makhluqatih, seluruh makhluknya Allah untuk ayyastaghfiru lahu, untuk memohon ampun, ayyastaghfiru lahu ya. Diperintah ya, mulai dari makhluk yang ada di laut, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, itu diperintah Allah kepada siapa? Man aktsara minas shalah. Ya, minas shalah teng mriki ya, di samping ya gelem maca sholawat juga dalam sholat ya. Fi hayatihi, sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya ya berarti dipastikan yang gelem sholat pasti maca sholawat. Tapi bakal gelem sholat ya beli maca sholawat. Tapi maca sholawat di luar sholat ya, sebagai syariat Kanjeng Nabi niku kelawan Isra lan Mi'raj niku sholat. Jadi balik maning, man aktsara minas sholah, sing sapane ngakehaken sholawat dateng Kanjeng Nabi fi hayatih ya, di dalam hidupnya, maka amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk ayyastaghfiru lahu, memohon ampunkan baginya ba'da mautihi, setelah wafatnya. Jadi setelah meninggalnya ya, itu makhluk ya. Jadi menjadi kesimpulan bahwa boro-boro arep dicapit ning kala jengking, sepanjang hidupnya beli mandeg kang arane sholawat. Kala jengking makhluke Allah, belatung makhluke Allah ya. Insyaallah yang lempeng niate, lurus niate, insyaallah ayyastaghfirullah jami'a makhluqatihi, ayyastaghfirullah ba'da mautihi, setelah meninggal ya. Sehingga ini menjadi bulan. Apalagi ya Allah juga memberikan ada hari yang dimana di spesial yau sayyidul ayyam, aktsiru minas shalah alayya fi lailatil jumu'ah wa yaumil jumu'ah, memperbanyak sholawat di malam Jumu'ah wa yaumil jumu'ah, dan di hari Jumat. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran.
membalas dengan 10 pahala, bahkan berlimpah ya. Dan malaikatnya juga shalla alayya shalan lam tazal malaikatu tusalli alaihi man shalla alayya falyuqlil abdun min dzalik au yukthir ya. Walaupun sedikit ataupun banyak ya. Karena man shalla ala min ummati sholatan mukhlisan min qalbihi, barang siapa yang bersolawat kepada kanjeng Nabi ya, min ummati saking ummate ingsun sholatan mukhlisan ya, maca solawat najan setitik najan sallallahu ala Muhammad mukhlisan khale ikhlas min qalbihi, dalam hatinya itu sallallahu alaihi biha asyran sholawatin. Allah membahas dengan 10 sholawat. Bahkan warafa'uhu biha asyran darajatin, akan meninggikan lebih di atasnya 10 derajat. Bahkan wa katabalahu biha asyran, Allah akan menulis ya, lahu baginya itu asyran hasanatin 10 kebaikan. Ya. Bahkan wa maha'anhu asyran sayyi'ah ya. Dan dihindarkan dari 10 kejelekan ya. Sehingga aktsiru minas shalah alayya fa innaha tudfi'u ghadabul jabbar ya. Perbanyaklah sholawat karena sesungguhnya fa innaha tudfi'u ghadabil jabbar, untuk ya ghadabil jabbar niku siapa yang punya al-jabbar? Allah. Murkanya Allah itu bisa redam yen masih ana sing gelem maca selawat. Tetapi lamun beli langka sing gelem maca selawat dikukut kabeh daerah kabeh. Wah, kapan wis dikukut kabeh daerah insyaallah ya habis peragat ya. Tinggal nunggu malaikat Israfil nabu trompet mawon ya. Ning siji wilayah ya, kang berbeda-beda ya. Ada satu wilayah yang bagaimana ekspresinya dari adanya maulid tibai, maulid barzanji, maka niku beli pati-pati anak niku wonten kang gawe ya, dan yang gawe niku boten asal sing gawe tapi salafunas sholihin. Kapan masih ngeraguakan salafunas sholihin, nah ini wis siapkah yang hidup di zaman sekarang sing serba ya hasil yang praktis mengalahkan dengan orang yang riyadhahnya itu berbeda dengan riyadhahnya kita. Salafun sholih yang qiyamul lailnya mantap, saumnya mantap, nulis sebuah keterangan, dan hasil tulisan itu bukan semata-mata untuk menjadi karya ilmiah, bukan seperti Sayyidina Ja'far As-Shadiq Al-Barzanji nulis Maulid Dibai ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله, dan seterusnya. Bahkan wakana sallallahu sampai sadidul haya'i wa tawaddu' ya, sampai wa yakshurul khutubal jumu'iyyah ya, mendekaken khutbah lan manjangaken salat. Tapi dibalik kadang dawa khutbah salat sing pendek, padahal ning Al-Barzanji ana khutbah sing pendek, salat sing dawa. Akhirnya bakal khutbah dawa, salat sing ya kudu pendek namun dawa protes. Jadi begitu jelasnya betapa man shalla alayya sing sapane gelem sholawat ni Kanjeng Nabi ya, banyak sekali
betapa keterangan yang kita bisa dapati bahwa sing sapane man shalla alayya min ummati ingsun gelem sholawat mukhlisan min qalbihi, di dalam hatinya ikhlas, beli gerundel, beli pegel, sallallahu alaihi biha asyran shalawatin, Allah manas 10 asyara shalawatin, wa rafa'ahu biha asyara darajatin, bahkan diangkat lebih tinggi dari 10 itu, bahkan menjadi fa inna tudfi'u ghadabal jabbar, untuk meredam murkanya Allah. Yang tengeriku ana wong gelem sholawat badhe dipun timpaaken cecoba bala, nanti dulu ya, jika masih ana wong kang gelem sholawat, tetapi lamun wis jagate pepek rimeng maksiate kumpul kabeh, dikukut kabeh, diringkes kabeh, apa bae sing bisa diringkes gampang, gawe bumi sing nelak, tanah yang nelak lalu muncul lumpur yang panas, wis bingut ya, dari mulai level provinsi sampai daerah sudah bingut menanganinya. Tetapi kapan masih ana wong kang gelem sholawat, itu yakin, karena ning gelem majelis sholawat niku akan ngeluberi ana wong kang gelem iman, sebab saking mirengaken sholawat, gelem demen ning Kanjeng Nabi ya. Kembali lagi, jadi kapan permintaannya untuk menjadi kaya, siapkah? Sebagaimana Sa'labah niku kan salah satu sahabat yang membersamai dengan Rasulullah, rajin ibadah, taat ibadah, sholat 5 waktu jejeg 5 waktu ning jamaah, nalika diupai wedhus paronan, bahkan wis kabeh sok diopeni, nambah akeh turunan dari kambingnya, nambah adoh nali babar blas ya. Nah, dari hasil itu bisa disimpulkan ya, ini jadi harta dan anak itu bisa menjadi melalaikan Allah, tetapi bagi yang beriman kepada Allah itu justru tidak, sebagai salah satu trek yang bisa kita lewati dengan jalur tempuh 2 trek itu, yaitu harta dengan keturunan. Anak yang akan meneruskan estafet ibadah kita dan harta yang akan mendukung anak keturunan kita untuk tetap berada dalam akidah Islam. Tanpa harta, anak yang ditinggal akan bisa goyah akidahnya, sehingga harta akan menjadi warisan bagi anak keturunan kita. Dalam kesempatan ini, mari di dalam bulan Maulid ini ya, aktsiru ya, perbanyak alayya sholat ya, untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisane lan semampune. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na bima 'allimna wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu